Bapak Ibu Saudara kasih, kali ini saya membawakan satu renungan singkat yang saya beri judulnya Memulihkan Bukan Menghukum. Teksnya saya ambil dari kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama yang bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ada 3 hal yang perlu kita catat dari nats ini. Yang pertama, ketika kita melihat orang yang jatuh, harus dengan mata kasih, bukan mata hakim. Ini maksudnya seperti apa? Nah, seringkali orang ketika melihat temannya jatuh, dia malah mengatakan kata-kata yang bukan membangun. Misalnya katakan seperti ini, lihat dong yang benar jalannya, jangan sampai kamu mengakibatkan orang lain juga jatuh gitu. Atau ada satu ilustrasi, misalnya seperti ini, hakim akan bilang, ketika melihat sebuah gelas misalnya yang hancur berantakan, akan mengatakan sudah buang gitu. Tetapi seorang tukang restorasi akan mengatakan, tidak, Pak Hakim, itu masih bisa diperbaiki. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tukang restorasi, bukan menjadi hakim pembuang gelas itu. Yang kedua, pulihkan dengan roh lemah lembut, bukan dengan amarah. Nah, cara kita menyampaikan itu harus lemah lembut. Misalnya begini, ketika kita melihat seseorang atau katakanlah anak kita jatuh naik sepeda, lalu kita teriak, bodoh gitu. Padahal kita lihat anak ini luka. Nah, ini akan mengakibatkan anak ini semakin takut kepada kita dan semakin takut untuk melakukan atau untuk mencoba naik sepeda lagi. Nah, harusnya kita angkat, kita bersihkan lututnya yang luka misalnya, lalu kita katakan, nggak apa-apa nak. Dia akan belajar dan berani memperbaiki diri lagi. Yang ketiga, jagalah hatimu sendiri saat menolong orang lain. Paulus mengingatkan seperti ini, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, ada 2 bahaya dalam hal ini. Yang pertama, kesombongan rohani. Untung aku nggak kayak dia. Dia pendeta seperti apa sih? Dia hamba Tuhan seperti apa sih? Kok keluarganya begini, begitu, dan seterusnya. Padahal yang melakukan keluarganya bukan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, tertular pencobaan yang sama. Kadang kita terlalu misalnya fokus mengorek dosa orang lain. Kita bergosip tentang orang lain. Sampai kita sendiri lupa menjaga hati kita sendiri. Apakah kita sudah suci? Apakah kita benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan gitu? Makanya pemulihan itu selalu dimulai dari kerendahan hati. Karena kita semua itu butuh anugerah. Hari ini mungkin giliran orang lain jatuh. Besok bisa juga giliran kita. Jadi jangan sampai kita tertular pencobaan yang sama. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih, ini bukan tentang orang yang sempurna, yang saling menghakimi. Injil itu adalah tentang Hamasi atau Kristus yang datang untuk orang yang berdosa, yang mau dipulihkan. Jadi bukan datang untuk orang yang sempurna, segala sempurna. Saudara, Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada manusia yang sempurna. Hanya satu yang sempurna, yaitu siapa? Yesus Hamasi sendiri. Nah, refleksi buat kita. Hari ini kita lihat misalnya di sekitar kita, butuh dipulihkan. Kita jangan menghakimi. Kita jangan membuat orang itu semakin jatuh. Akhirnya hilang harapan, putus harap. Kita harus memberikan apa? Pandangan buat dia. Dengan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Sampaikan pesan secara lemah lembut sehingga orang itu kemudian bangkit semangatnya dan untuk mau merubah dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih, demikian renungan singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Salam.